Durasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di bincang malam. Seperti biasanya bersama kita hadir Al-Ustadz Muhammad Subki bin Haji Saiman. Semoga beliau diberikan kesehatan dan keberkahan ya Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita coba membahas kajian mengenai puasa di bulan suci Ramadan. Nah, yang jadi pertanyaan ini, kenapa sih umat muslim dan mukmin diwajibkan berpuasa? Kenapa itu diwajibkan berpuasa ya? Yang pertama. Yang kedua, kenapa juga diwajibkan berpuasanya di bulan suci Ramadan? Ya, kenapa nggak di bulan-bulan lain? Mungkin dalam hal ini kita tanya langsung kepada narasumber Ustadz Muhammad Subki. Kira-kira apa jawabannya? Yuk kita simak berikut ini. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa. Cara bahasa itu artinya al-imsak, menahan lapar. Sejarah tentang puasa itu diawali pada ketika Nabi Adam turun di muka bumi. Nah, dia puasa karena dia merasa bersalah melanggar larangan Allah pada waktu di surga. Kemudian berlanjut sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat ayat surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang yang sebelum kalian, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat itu bahwa puasa itu bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat terdahulu juga diwajibkan. Hanya berbeda cara berpuasa mereka. Kita tidak bahas masalah puasa sebelum zaman Nabi Muhammad. Kenapa kita diwajibkan berpuasa? Kalau kita lihat sejarahnya bahwa Nabi Adam turun ke muka bumi lantaran melanggar larangan Allah, dia berpuasa dengan tujuan berpuasa itu mungkin karena di waktu dilarang oleh memakan buah khuldi, maka dia berpuasa supaya buah khuldi itu keluar dari tubuhnya untuk membersihkan dosa masuki. Itu dari segi bahwa puasa itu membersihkan diri, membersihkan badan, perut dari sesuatu yang diharamkan. Itu yang pertama. Puasa juga bisa dianggap sebagai rasa syukur kepada Allah. Seperti sejarah mengenai puasa Asyura. Bahwa Nabi mengatakan kalau umat-umat Yahudi puasa karena bersyukur diselamatkannya Nabi Musa dari penjara Firaun, apalagi kita wajib karena Nabi Musa itu adalah nabi kita juga, maka lebih wajib kita daripada mereka, lebih pantas, bukan lebih wajib, lebih pantas berpuasa. Sehingga Nabi menyatakan, kalaulah di tahun depan saya itu berjumpa bulan Muharram, maka saya akan berpuasa 9 dan 10. Itu dari segi yang pertama, membersihkan diri,
perut dari hal-hal yang diharapkan. Yang kedua yaitu rasa bersyukur kepada Allah karena diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Dan bahkan nabi-nabi lain juga itu di bulan Muharram, 10 Muharram diselamatkan oleh Allah. Sehingga kita bersyukur dengan cara berpuasa. Nah, kemudian kenapa kita diwajibkan oleh Allah berpuasa? Ini ada dua dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi taat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak butuh kepada puasa kita. Tapi yang dibutuhkan, yang diharapkan, Allah juga tak butuh dengan taat kita. Tapi kita butuh taat kepada Allah. Sehingga Allah memberikan sesuatu yang sangat berharga. Oleh karena itu puasa itu pahalanya berbeda dengan amal-amalan yang lain. Semua amal-amal itu kembali kepada manusia, kecuali puasa. Kenapa? Karena puasa itu milik Allah. Dan Allah lah yang akan membalasnya. Kalau milik Allah dan membalasnya, tentu balasan Allah itu lebih baik dari yang lain. Adapun amal-amal yang lain, itu ada kadarnya. Satu kebajikan, 10 kebajikan. Tapi puasa tidak ada. Kata-kata satu puasa dibalas dengan 10 puasa. Oke. Terutama di bulan Ramadan, bahkan amal-amalan yang berada di bulan Ramadan dan kita dalam keadaan berpuasa itu dilipat gandakan. Yang sunnah menjadi pahala wajib. Nah, itu yang pertama, dimensi agama. Yang kedua, dimensi sosial. Ya. Kalau kita yang berpunya pasti kalau lapar kita bisa makan. Tapi mereka yang tidak punya, yang makannya mungkin 1 hari makan, 2 hari pre, sehingga buang airnya kurang. Gitu. Jadi itu dimensinya. Sehingga kita dengan berpuasa itu merasakan saudara-saudara kita yang tidak berpunya. Gitu. Itu dimensi sosial. Sehingga hati kita selalu ingin berbuat baik kepada saudara-saudara kita yang kekurangan. Itu kenapa diwajibkan berpuasa. Dimensi agama dan dimensi sosial. Karena manusia hidup tidak mungkin bersendirian. Manusia itu makhluk sosial. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa di bulan Ramadan puasanya diwajibkan? Bukan di bulan lain. Padahal bulan lain ada. Gitu. Ini kembali kepada hadis bahwa puasa itu orang yang berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, selesai berpuasa maka dia akan menjadi fitrah, suci kembali. Gitu. Syahrul Ramadan, nah itu hadisnya. Faradallahu alaina siyamahu wa sannantu alaikum siyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummuh. Bulan Ramadan itu diwajibkan kepada kita untuk berpuasa kata Nabi, dan saya mensunatkan untuk melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Kemudian siapa orang yang menjalankan puasa dan qiyamul lailnya dengan iman dan ikhlas, maka akan keluar dosa-dosanya dari tubuhnya bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Suci Ustaz ya. Suci. Oleh karena itu puasa itu yang diwajibkan di bulan Ramadan, bagaikan bayi yang baru lahir. Bulan Ramadan itu bulan yang keberapa? Ayo, siapa yang tahu? Ayo AA, coba AA, bulan keberapa AA? Bulan keberapa? Bulan ke-9. Bulan ke-9. Kalau bayi di dalam kandungan berapa? 9 Setelah 9 bulan pas lahir 9 bulan, 10 hari. 9 bulan. Iya. Artinya apa? Kita itu kalau puasanya benar di bulan Ramadan dan khusyuk menjalankan segala syarat dan rukunnya,
ketika selesai kita berpuasa di bulan Ramadan, maka kita bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Gitu. Oleh karena itu kita lihat dari hitung-hitungan bulan, ternyata ada hikmahnya di situ. Kenapa di bulan Ramadan, bukan di bulan Syawal, di bulan haji dan sebagainya. Aneh rasa begitu. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan, A? Iya. Miasan? Ada pertanyaan? Udah cukup. Cukup. Ya, sampai di sini. Ya, terima kasih Sohib Karim Muslim, bincang malam kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.